Kita lanjutkan dengan rasio aktivitas. Nah, rasio ini melihat beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada kegiatan tertentu. Nah, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik ditanam pada aktiva yang lain yang lebih produktif. Nah, sekarang macam-macam rasio aktivitas itu apa saja sih? Yuk kita pelajari yuk. Yang pertama adalah rasio perputaran piutang. Nah, rasio perputaran ini mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit. Nah, rasio ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan analisis terhadap modal kerja karena memberi keukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Angka jumlah hari piutang menggambarkan lamanya suatu piutang bisa ditagih. Semakin lama jangka waktu pelunasan piutang, semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Nah, rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Jadi, rasio perputaran piutang ini mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, semakin efektif pengelolaannya piutang. Nah, jadi nanti kalau kalian mencoba untuk membandingkan 2 periode akuntansi, perputaran piutang, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah yang hasilnya nanti lebih besar. Ya. Kan dengan perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran persediaan yang tinggi ini menandakan makin tingginya persediaan berputar dalam 1 tahun. Nah, hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Lah, harga pokok penjualan ini ada di mana? Ada di rugi laba. Itu ya. Kemudian, semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif juga pengelolaan persediaannya. Nah, kita lanjutkan dengan perputaran aktiva tetap. Nah, rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Nah, semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan persediaannya. Kemudian, perputaran total aktiva. Nah, rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva.
Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaiknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan mengeluarkan investasi atau modalnya. Nah, rasio ini merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputarannya, semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya. Nah, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva.